Wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, hari ketiga, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap tersenyum walaupun sudah kangen ke rumah semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Kor Pariwisata itu ada 22 satuan pendidikan. Kemudian dipilihlah kami diminta untuk di depan, walaupun sesungguhnya bukan hebat karena rambutnya paling banyak putih. Alhamdulillah, jadi putih juga membawa berkah rupanya. Yang kami hormati Pak Ketua Panitia, kalau kami melihat pada presentasi Core Ekonomi Super Kreatif tadi, mungkin kami sedikit berbeda pemahaman kami untuk mempresentasikan core di pariwisata, di mana ekonomi kreatif tadi mencoba memaparkan beberapa produk unggulan dan branding pada masing-masing sekolah. Kami mencoba berbeda. Kami cuma mengambil satu contoh program unggulan, program inovasi yang kemudian dari awal tujuan manfaat sampai akhirnya yang harapannya nanti akan menjadi salah satu contoh dalam pengembangan produk inovasi. Jadi sedikit berbeda. Kalau tadi ekonomi kreatif semuanya dibahas, kalau kami hanya satu perwakilan program unggulan. Baik Bapak Ibu, baik, ini rancangan program inovasi. Sebentar Pak, ada kesalahan teknis. Tuh. Baik, kemungkinan untuk yang saat ini cuman diminta Batu Layar untuk mewakili satu program unggulan dari Batu Layar. Program ini sebenarnya adalah program yang telah mendapat, yang awal presentasi kami kemarin jauh dari sempurna. Kemudian karena dipilih untuk dipresentasikan di depan, teman-teman memberikan masukan, dan ini pun butuh masukan lagi mungkin untuk lebih bagus lagi. Next Pak. Baik, adapun latar belakang daripada program inovasi, yang pertama tren masyarakat di era digital dan global yang instan. Jadi produk kita, karena ini produk harus kita melihat pangsa pasarnya. Sehebat apapun BMW, ketika diproduksi di Lombok dan dijual di Lombok, walaupun hebat nggak akan laku karena harganya nggak sama kita beli. Artinya, ketika kita membuat produk unggulan, kita harus melihat tren masyarakat saat ini. Kami bapak-bapak sering bingung Pak. Istri kami kalau ke mall saat ini nggak pernah beli deterjen, tidak pernah beli molto, tapi pakaian kami selalu harum tiap pagi. Kenapa? Ternyata di laundry. Tren instan. Lalu ada seorang teman bingung, 3 bulan 1 kilo beras di rumahnya nggak pernah habis, ternyata istrinya GoFood. Itulah tren masyarakat saat ini. Maka produk kita yang harus kita buat harus mengikuti tren saat ini. Saat ini orang inginnya cenderung cepat, hemat, dan tidak mau repot-repot. Inilah yang pertama mendasari, melatar belakangi kami membuat sebuah produk nantinya. Yang pertama tren masyarakat. Terus besarnya kondisi pasar. Kita melihat ketika membuat sebuah produk inovasi, pangsa pasarnya ada nggak? Produknya keren, bagus, semua hebat, tapi pangsa pasarnya nggak ada. Percuma, sia-sia. Lalu latar belakangnya kami punya peralatan. Peralatannya tidak dimanfaatkan cuma untuk praktek saja. Sia-sia. Kenapa tidak kita gunakan untuk mencari uang? Berikutnya SDM, gurunya kompeten. Lokasi sekolah kami yang strategis. Kami adalah satu-satu sekolah pariwisata yang berada di lingkungan pariwisata. Maka teman-teman dari Mataram mengatakan tadi kami masuk kerajaan Pak Iwan.
Wah, masuk kerajaan Pak Iwan Terhad, sekolah saya di sini pas di depan hotel ini Pak. Tapi alhamdulillah gitu, ketika teman minta karaoke 5 menit hotel bisa kasih karaoke karena rajanya ada di sini. Walaupun sesungguhnya tidak juga Pak. Lalu kalau kita melihat sekarang Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri teman-teman guru kadang-kadang mengatakan ketika kita ajak berbisnis, saya tidak punya jiwa bisnis. Kalau gurunya saja tidak punya jiwa bisnis, bagaimana siswanya? Maka rendahnya jiwa bisnis di lingkungan sekolah kita termasuk di siswa. Ini yang melatar belakang membuat sebuah produk. Berikutnya Pak, tujuannya ada optimalisasi pencapaian 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketika kita membuat produk, jangan lupa bahwa produk yang kita buat berbasis peningkatan kompetensi. Kalau produk untuk jualan, jangan di sekolah. Orientasinya produk itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi atau pencapaian kompetensi siswa. Siswa dilibatkan. Produknya bagus, membuat pesawat ke Mars, tapi yang buat gurunya. Lalu apa manfaat bagi siswanya? Gitu. Jadi tetap aja produk itu seperti itu. Lalu kami membuka lapangan kerja, membangun karakter wirausaha, lalu mempersiapkan lulusan yang kompeten dan mandiri. Itu kita yang punya manfaat dari produk kami ini. Apa nama produknya? Kami sebut WeClean. Ini sedikit pakai bahasa sekotong Pak ya, kebetulan kami orang pariwisata sering menggunakan bahasa sekotong. WeClean lebih kurang artinya kami membersihkan. WeClean ini adalah inovasi pembelajaran berbasis pengalaman nyata guna mengembangkan jiwa kewirausahaan. Fokus pada bisnis cleaning service dengan menyiapkan usaha layanan kebersihan bagi rumah tangga, kantor dengan peralatan modern melalui pemesanan secara online yang diberikan nama WeClean ya. Jadi ini adalah tukang kebersihan panggilan. Pak Haji Jumri di Pagutan, mobilnya kotor, nggak sempat, telepon WeClean. Kami akan datang, Pak. Kami akan datang membersihkan mobil Bapak. Biayanya gimana? Pasti lebih murah mestinya. Yang sering kita bingung, SMK itu alatnya alat sekolah, listriknya listrik sekolah, produknya lebih mahal daripada produk di luar. Padahal apa? Nggak pakai modal. Alat sekolah, nggak mikir penyusutan alat. Listrik dibayarin sekolah, nggak pernah mikir listrik. Bahannya bahan praktek. Pegawainya siswa, harganya 2 kali lipat daripada Mirasa. Lalu di mana inovasinya gitu? Padahal kami akan mencoba, nanti Bapak mungkin agak sedikit bingung kalau Pak Haji Jumri nanti kalau di luar cuci mobil tuh 50.000, di Batu Layar cukup 25.000 Pak. Lalu ada, apakah WeClean ini kalau kita hubungkan dengan pembelajaran, apa sih WeClean dengan pembelajaran? WeClean merupakan inovasi untuk optimalisasi pencapaian kompetensi kejuruan. WeClean di jurusan perhotelan itu ada pelajaran namanya housekeeping, ada pelajaran laundry. Housekeeping itu mungkin kalau bahasa Indonesia tata geraha. Tata geraha juga bingung, tata geraha itu yang mana kalau dalam bahasa Indonesia yang benar gitu. Yang penting bersih-bersih Pak gitu. Yang nanti dibagi dalam ada public area, ada specific area, ada room dan lain sebagainya. Bersih-bersih. Bersih-bersih area. Lah, kan nggak perlu belajar, kata siapa Pak? Teknik membersihkan lantai yang bulu deru seperti ini, lantai keramik, lantai granit, lantai kayu, chemicalnya beda Pak. Chemical itu apa? Zat kimianya beda, alatnya beda. Kalau dibersihkan kayu dengan peralatan keramik, kayunya luntur, tamat riwayatnya Pak. Maka kita, ya ini laundry, housekeeping, pengelolaan usaha dan kewirausahaan. WeClean memberikan pengalaman dan menumbuhkan jiwa usaha selain menguatkan kompetensi yang dipelajari di sekolah. WeClean adalah belajar dan mendapat penghasilan. Siswa yang praktek gimana? Bagi hasil Pak. Kan ini usaha gitu. Next Pak Bagir. Ya, ini WeClean sudah jelas punya usaha cleaning service, pemesanan berbasis online menggunakan peralatan berstandar industri, dikerjakan oleh tenaga terlatih karena siswa yang mengerjakan bukan siswa kelas 1 yang baru masuk. Mesti yang sudah dapat pelajaran laundry. Menjadi usaha franchise nantinya. Jadi kalau usaha itu sekedar untuk pencitraan saat ini, udah nggak usah usaha Pak. Nggak usah usaha gitu loh. Sekedar untuk ya kita dapat bantuan, saya nggak usah usaha. Usahanya, upayanya ada kontinuitasnya, ada ke depan berkelanjutan. Usaha ini nantinya akan kami
daftarkan, kami registrasikan, dan akan di-franchise-kan kepada lulusan. Jadi lulusan yang ingin punya usaha ini nanti akan daftar dulu ke kami, mereka dapat lisensi. Dan semuanya terstandar. Lanjut Pak. Foto siapa itu? Itu fotonya Bu Aswida masih muda. Weekend melakukan kegiatan berdasarkan pasang dilakukan secara online ya. Terus Pak. Fotonya yang bagus. Selanjutnya Pak. Nah, perencanaannya gimana? Namanya ini usaha kan nggak mungkin simsalabim Pak. Sekarang kita ini langsung jadi gitu. Kami kayaknya untuk melakukan ini butuh waktu sekitar 3 bulan Pak. Karena ketika membersihkan mobil, chemicalnya beda dengan membersihkan lantai. Ketika areanya cuma 1 meter, pakai lantai karpet berbeda biayanya dengan ketika mengganti keramik karena chemicalnya berbeda. Jadi kami ada persiapannya itu penyiapan sistem dulu yang kita siapkan karena sebuah bisnis tanpa sistem itu bohong semua gitu. Nanti akan dibuat semua sesaat saja. Kami akan membuat sistemnya, menyiapkan ruangan, pengadaan kendaraan. Tidak ada kendaraan nanti Pak. Kendaraannya ya tergantung kemampuannya. Kita nggak sebut mobil Pak. Kalau masih kecil pakai sepeda juga apa-apa. Tapi nanti ada rombong di belakangnya untuk alat. Kendaraan ya? Kendaraan Pak. Bisa kendaraan goncang juga Haji Juri ya. Bukan bermotor Pak. Lalu ada pendataan alat, pelatihan tim. Yang paling penting adalah tim yang harus dilatih. Ada sebuah sistem, ada SOP kerja. Karena baru bisa di-franchise-kan Pak. Harus punya SOP yang jelas. Jangan sampai nanti di sana Biklin di sana cara membersihkan beda dengan Biklin di sini. Udah nggak bisa dapat ini Pak. Nggak bisa di-franchise-kan. Makanya ketika pelcing Lombok itu nggak bisa di-franchise-kan Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika di Tanjung beda rasanya dengan percing yang ada di Pagutan. Maka percing tidak bisa di-franchise-kan. Sampai nantinya ketemu sebuah bumbu yang utuh Pak. Ya Bapak lihat kalau misalnya Bapak ke inilah CFC apalah Coke Fried Chicken, karena saya nggak mau sebut aslinya, saya nggak dibayar untuk mempromosikannya gitu ya. Coke Fried Chicken itu di mana saja kalau masuk pasti rasanya sama. Sausnya sama, cabenya sama, semua sama, walaupun tangan yang goreng beda gitu. Nah ini harus di-franchise-kan. Berikutnya ada promosi, dan insya Allah kalau ini didukung bisa diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin kita akan launching pada bulan Maret. Berikutnya Pak Bagir. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Buat produk bagus-bagus tapi nggak laku untuk apa? Maka di era revolusi 4.0, ketika mengerjakan sesuatu ada namanya kita membutuhkan big data. Katanya ada 5 tren manusia di era 4.0, revolusi 4.0. Yang salah satunya adalah kita bekerja dengan big data. Jadi jangan katanya si laku, harus ada data. Maka kita akan melakukan survei pasar. Kalau pangsa pasarnya bagus, ya insya Allah bisa. Ya karena nanti kedepannya bisa jadi ini terjadi Bapak Ibu di tren sekarang. Berapa banyak hotel ini ada tidak ada tamu pasti bayar staff housekeepingnya Pak. Pasti bayar Pak, walaupun tidak ada tamu Pak, karena dia pegawai. Weekly nantinya sebagai solusi ketika COVID, hotel itu nggak perlu punya housekeeper. Ataupun batu layar ada kamar bersihkan 2 gitu, kan nggak perlu bayar Pak. Bayar pada saat itu saja. Jadi pengharapan yang menjadi solusi. Ya walaupun nanti itu akan kehilangan pekerjaan bagi jurusan housekeeping, jurusan akomodasi perhotelan. Makanya kami mempersiapkan siswa kami berusaha di bidang itu. Karena beberapa tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan di era revolusi 4.0. Dan kami siapkan jurusan perhotelan untuk itu. Kita lihat ketika COVID ini ada sekitar berapa puluh orang, 40.000 tenaga housekeeper yang dirumahkan. Kenapa tidak ada tamu? Gitu kan? Maka dengan usaha ini kami siapkan, terinspirasi juga dengan COVID. Silakan Bapak Kir. Ini brandingnya Pak. The Center of Change. Siapa yang angsi terhadap perubahan maka akan ditinggalkan oleh zaman. Maka kami menjadi pusat perubahan. Kami akan menjadi pusat perubahan. Lalu slogan kami punya program bisnis, we run business to educate. Kami berbisnis untuk mendidik. Jadi berbisnis bukan semata untuk uang. Jadi berbisnis adalah untuk mendidik anak-anak kami. 100 tahun Pak. Untuk 100 tahun. Demikian Bapak Ibu,
Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.